Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Hasrullah, CGP Angkatan 7 Kabupaten Maros. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik, di mana kegiatan supervisi akademik ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pra observasi, yang kedua kegiatan observasi, dan yang ketiga tahap pasca observasi. Jadi kegiatan kita yang pertama pada hari ini yaitu kegiatan pra observasi, dan pada kegiatan ini kita telah ditemani oleh Bapak Bila, guru PJOK UPTD SDN 52 Panasakan. Jadi tujuan supervisi ini Pak yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bapak akan lakukan di kelas. Itu merupakan salah satu tujuan dari supervisi akademik. Dan tujuan dari kegiatan kita pada hari ini yaitu pra observasi, sebelum kita melakukan observasi di kelas, yaitu sebagai persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran agar Bapak lebih siap dan percaya diri, agar nantinya pada proses pembelajaran Bapak bisa memberikan yang terbaik untuk murid. Jadi ada beberapa pertanyaan saya kepada Bapak. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya di dalam kelas. Baik, untuk Pak Hasrullah, insyaallah di materi yang akan saya paparkan ke anak-anak didik itu terkait dengan bahaya rokok bagi kesehatan tubuh. Di mana saya sudah mencatat di RPP saya itu tentang tujuan dari pembelajaran itu ada 4. Ada 4. Yang pertama itu siswa mampu menjelaskan bahaya rokok bagi kesehatan tubuh dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui gambar pembelajaran siswa mampu mendiskusikan bahaya rokok bagi kesehatan tubuh dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa mampu membuat poster bahaya rokok bagi kesehatan tubuh dengan benar. Kemudian yang terakhir atau tujuan keempat, siswa mampu mengkampanyekan tentang bahaya rokok bagi kesehatan tubuh dengan benar. Jadi pertama dulu siswa diberikan pemahaman tentang bahaya rokok, kemudian siswa diajak melihat sebuah gambar, kemudian siswa diberikan kesempatan untuk memahami tentang bahaya rokok tersebut. Setelah itu siswa diarahkan untuk menggambar poster tentang bahaya rokok. Kemudian siswa mengkampanyekan kepada lingkungan sekitarnya, terutama di lingkungan sekolah, tentang bahaya rokok. Begitu Pak. Biasa Pak, tujuan Bapak ya dalam proses pembelajaran ini. Selanjutnya pertanyaan saya terkait dengan area pengembangan yang akan kita Bapak lakukan. Di sini kan ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kalau boleh saya tahu dari segi pengetahuannya yang bagaimana dan keterampilannya yang bagaimana? Nah, kalau dari segi pengetahuan itu siswa diharapkan bagaimana siswa mampu memperoleh informasi bahwa ternyata rokok itu memiliki bahaya terhadap kesehatan tubuh. Nah, kemudian yang kedua tentang keterampilan itu siswa dengan diberikan pengetahuan tentang bahaya rokok, siswa mampu menggambar atau mendesain sebuah poster yang bisa dikampanyekan di lingkungan sekitarnya tentang bahaya rokok yang bisa ditimbulkan untuk kesehatan tubuh, baik untuk dirinya maupun untuk lingkungannya, lingkungan sekitarnya. Jadi itu yang merupakan dari pengembangan Bapak dari segi pengetahuannya, siswa mampu memahami dan dari keterampilan siswa mampu mengkampanyekan terkait dengan bahaya merokok. Jadi RPP yang Bapak buat ini mungkin RPP yang berdiferensiasi, yang sesuai dengan atau yang terintegrasi dengan sosial sosial dan kepribadian dan sosial.
Selanjutnya pertanyaan saya, bagaimana pembelajaran ini Bapak terapkan di kelas dan bagaimana model serta metode yang akan Bapak lakukan ketika Bapak menerapkan pembelajaran ini di dalam kelas nantinya? Jadi model pembelajaran itu adalah pembelajaran problem based learning. Problem based learning. Kemudian metodenya itu melalui tanya jawab, kemudian ceramah dan penugasan. Jadi pertama siswa diarahkan untuk berdiskusi terlebih dahulu tentang bersama dengan kelompok-kelompoknya. Kemudian mereka berdiskusi tentang bahaya rokok. Setelah itu ditambahkan pengetahuan. Setelah itu diberikan tugas tentang menggambar poster tentang bahaya rokok. Jadi melalui proses penyelesaian masalah begitu. Jadi model pembelajaran yang akan Bapak terapkan yaitu PBL ya, problem based learning, atau proses pembelajaran yang berbasis pada masalah. Dan metode yang akan Bapak lakukan yaitu tanya jawab, ceramah, serta penugasan. Jadi RPP yang telah Bapak sampaikan ini kepada saya, kapan Bapak akan melakukan di kelas atau kapan Bapak akan melakukan pembelajaran di kelas terkait dengan materi yang Bapak sampaikan tadi? Insya Allah saya akan lakukan ini di hari Jumat. Di hari Jumat karena jam saya itu ada di kelas 5. Jadi saya akan laksanakan di hari Jumat di kelas 5. Jadi nanti insya Allah Pak, hari Jumat kita akan lanjut kegiatan kita yang kedua, yaitu kegiatan observasi. Jadi nantinya pada hari Jumat itu saya akan masuk di dalam kelas untuk melakukan observasi terkait pembelajaran yang Bapak lakukan. Jadi yang akan saya lakukan yaitu saya akan melihat, mencatat hal-hal apa yang terjadi pada pembelajaran yang Bapak lakukan nantinya di kelas. Jadi mungkin seperti itu percakapan kita pada hari ini Pak. Saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah meminta waktu Bapak. Jadi insya Allah kita akan berjumpa di hari Jumat terkait dengan materi yang kita lakukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Luar biasa sehat. Semua sehat? Luar biasa tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bersama-sama di ruangan ini untuk kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran kita, yakni pembelajaran penjas atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan sekaligus menjadi ikutan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Baik adik-adik sekalian, saya mulai hari ini kegiatan pembelajaran kita hari ini itu terkait dengan bahaya rokok bagi kesehatan tubuh. Nah, di sini ada yang merokok? Yang merokok? Jadi rokok itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Ada yang bisa jelaskan apa bahaya dari rokok? Ada? Ada yang bisa menjelaskan? Salah satu bahaya dari rokok apa itu? Biasa kalau merokok orang apa ya? Kenapa ya? Nah, terkena kan? Kanker, bukan kantong kering ya, tapi kanker paru-paru. Apa lagi? Apa itu? Biasa batuk-batuk. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang apa-apa saja bahaya dari yang dapat ditimbulkan dari merokok terhadap kesehatan
tubuh. Jadi sebentar Pak Guru akan menjelaskan tentang bahaya rokok, kemudian anak-anak semua akan mendengarkan dan memahami. Kemudian kita akan membuat poster, membuat gambar-gambar tentang bahaya rokok yang dapat ditimbulkan dalam tubuh kita, dalam lingkungan kita terhadap yang namanya bahaya merokok. Semua siap untuk tahu bahaya tentang rokok? Baik, sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa agar kegiatan kita pada pagi hari ini dapat diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu orang dulu masuk, naik. Siapa tuh kelas ya? Naik, pimpin doa. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, dengarkan dulu namanya ya. Saya absen. Saya mau lihat. Amira Desianti, Hadir Pak. Andika Pratama, Hadir Pak. Andini Erlia, Pak. Angga Purnadinata, Hadir Pak. Aziza Priyanti, Hadir Pak. Asri, Hadir Pak. Dipaina Lipiana, Hadir Pak. Hendra, Hadir Pak. Indah, Hadir Pak. Muhammad Irham, Gila Nurul Mutmainah. Hadir Pak. Oke, dari 39 siswa yang hadir, 36. Jadi ada 3 siswa kita yang sudah hadir ya. Oke, baik. Adik-adik sekalian, hari ini sebelum kita memasuki pelajaran inti kita pada pagi hari ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang tujuan daripada pembelajaran kita atau apa sebenarnya yang akan kita capai pada pembelajaran ini. Jadi paling tidak ada 4 ya, ada 4 tujuan dari pembelajaran kita yang akan kita capai pada pelajaran kita hari ini. Yang pertama itu bagaimana kalian atau adik-adik semua tahu bahwa ternyata rokok itu berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Nah, ya, baik itu untuk secara pribadi maupun terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu yang kedua. Yang kedua, melalui tayangan atau gambar-gambar video yang akan Pak Guru nanti tampilkan, itu diharapkan siswa mampu berdiskusi secara kelompok ya. Jadi antara kelompok ini bersama dengan temannya akan berdiskusi tentang bahaya rokok yang akan ditimbulkan dalam mengkonsumsi yang namanya rokok. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa diharuskan atau agar mampu membuat poster tentang bahaya rokok. Yang namanya poster itu gambar-gambar. Misal yang di sana tentang jagalah kebersihan kelas Anda. Nah, itu nanti kita akan membuat poster, misalnya bahaya rokok. Hati-hati merokok dapat menyebabkan kanker. Nah, itu yang begitu-begitu sebentar yang akan kita gambar. Kemudian yang terakhir, tujuannya adalah setelah kita membuat poster, bagaimana kalian mampu mempresentasikan di depan kelas maupun mengkampanyekan ke teman-teman kalian, baik itu kakak-kakak kalian atau adik-adik kalian, tentang bahaya yang namanya merokok. Oke? Semua mengerti? Ya, oke. Baik. Kita akan memulai menggunakan melihat di
saya bagikan dulu buku ya. Oke, semua sudah dapat bukunya? Sudah. Oke, sekarang coba perhatikan di halaman 168. Sudah perhatikan ya. Di situ ada tentang bahaya merokok. Jadi sekarang coba kalian diskusikan atau perhatikan baik-baik bersama kelompok kalian tentang bahaya merokok yang akan ditimbulkan. Oke? Kemudian ditulis di kertas HPS, tulis di kertas HPS tentang bahaya-bahaya merokok yang kalian dapatkan di buku ini ya. Nah, sudah? Sudah? Sudah paham? Oke, sekarang Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk memperhatikan. Oke, silakan. Oke, sekarang masing-masing satu kelompok perwakilan satu orang membaca satu jawaban. Mulai dari kelompok ini. Yang pertama menyebabkan penyakit Jantung. kelompok ini. Menyebabkan penyakit paru-paru. Menyebabkan penyakit paru-paru. Kelompok ketiga. Menyebabkan kanker. Menyebabkan kanker. Kelompok 4. Menyebabkan darah tinggi atau hipertensi. Kelompok 5. Menyebabkan asma. Yang mana itu asma? Itu yang biasa. Ya, itu menyebabkan asma akut atau sesak nafas. Kelompok 6 apa? Apa? Meningkatkan resiko katarak. Meningkatkan resiko katarak atau rabun. Nah, rabun ya, katarak atau rabun. Nah, kelompok 7. Menyebabkan gigi kuning. Jadi kalau merokok itu dasar giginya kuning. Jadi hati-hati kalau merokok. Kelompok 8. Menyebabkan penuaan dini. Jadi kalau merokok katanya itu menyebabkan penuaan dini. Kelompok 9. Menyebabkan mata merah. Menyebabkan mata merah. Dan kelompok terakhir apa? Menyebabkan bau mulut tidak sedap dan pusing. Jadi itu tadi jawaban dari setiap kelompok tentang bahaya merokok. Jadi ada 10 bahaya merokok. Dan tidak ada 10 ya bahaya merokok. Itu tadi yang kita sudah jelaskan. Oke, jadi bahaya merokok sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita, baik untuk diri pribadi maupun untuk lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus menghindari yang namanya rokok. Oke, paham? Oke, selanjutnya kita akan menggambar poster
semuanya silakan gambar mulai dari sekarang. Ini sudah ya, sudah ada gambar atau poster tentang bahaya merokok. Kita akan melihat teman kita untuk mempresentasikan di depan kelas atau memaparkan di depan teman-temannya. Oke, silakan dari kelompok 9. Ayo. Maupun untuk lingkungan yang ada di sekitar kita. Tadi sudah dijelaskan ada 10 bahaya merokok ya. Di antaranya menyebabkan kanker, menyebabkan sakit paru-paru, menyebabkan batuk-batuk, menyebabkan asma, tekanan darah tinggi dan lain-lain sebagainya. Artinya bahwa memang merokok adalah sesuatu yang berbahaya. Ulangi, merokok berbahaya. Berarti kita harus katakan tidak pada merokok. Tidak boleh merokok. Janji ya, janji ya. Jadi tidak boleh merokok. Oke, kegiatan kita pada hari ini, mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Hasbullah, CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Maros, pada kegiatan supervisi akademik di tahap yang ketiga, yaitu tahap pasca observasi. Dan tahap yang kedua yang kemarin yang kita lakukan dua tahap, yaitu tahap pra dan observasi telah kita laksanakan. Jadi sekarang kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Dan sekarang kita telah bersama Bapak Abdullah selaku guru yang telah kami observasi kemarin dalam proses pembelajaran di kelas mata pelajaran PJK, dan telah ada juga Mas Fikir sebagai pengajar praktik di CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Maros. Jadi pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait jalannya proses observasi yang kita lakukan kemarin di dalam kelas.
Tujuannya untuk bagaimana kita mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Bapak lakukan di dalam kelas, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau belum, dan yang bagaimana atau kegiatan apa yang perlu kita kembangkan agar pembelajaran itu bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadi pertanyaan saya pertama Pak, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah kemarin melakukan kegiatan observasi di kelas? Baik, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kemarin setelah saya melakukan praktek pengajaran di kelas itu, saya berpikir bahwa ini adalah hal positif bagi lantaran membuat proses pembelajaran bisa mempermudah sehingga bisa tujuan pembelajaran yang kita ingin capai di dalam waktu itu bisa tercapai dengan baik. Sangat luar biasa banyak perasaan Bapak, karena memang tujuan dari observasi seperti ini ada di mana kita melihat atau memperhatikan proses yang Bapak lakukan pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas. Terus pertanyaan kedua, apa area pengembangan yang Bapak jelaskan yang ingin Bapak capai pada proses pembelajaran di kelas? Jadi yang ingin saya capai itu ada dua. Yang pertama itu tentang pemahaman bahaya rokok terhadap kesehatan tubuh, baik untuk diri pribadi maupun untuk lingkungan dari pribadi peserta didik. Kemudian yang kedua itu dari segi keterampilan itu bagaimana peserta didik diarahkan untuk menggambar sebuah poster, di mana dalam poster itu menggambarkan tentang bahaya rokok bagi kesehatan tubuh dan lingkungan di sekitarnya. Itu jadi ada dua, pemahaman dan keterampilan. Jadi ada dua area pengembangan yang Bapak laksanakan di kelas, yaitu terkait dengan KI3 nya, yang keempatnya yaitu pengetahuan dan keterampilannya, dan mungkin materinya bahaya merokok. Jadi yang ada pemahaman terkait bahaya merokok, dan yang kedua keterampilan, mungkin keterampilannya seperti ini. Keterampilannya itu menggambar poster, jadi saya aplikasi anak-anak itu buku paket, kemudian suruh anak-anak menggambar yang di buku, kemudian anak-anak saya arahkan juga untuk memkampanyekan itu tentang poster yang sudah digambar tentang teman-teman dan bahaya seperti ini. Luar biasa ya Pak, pengembangan yang Bapak lakukan di kelas, baik dari segi pemahaman peserta didik dan segi keterampilannya, yaitu mengkampanyekan dan melakukan kegiatan untuk menggambar poster terkait di dalam rokok. Selanjutnya pertanyaan saya kepada Bapak, apakah ada pengembangan yang Bapak lakukan di kelas ini sudah tercapai atau belum? Kalau saya melihat kemarin sepertinya belum sepenuhnya tercapai dari segi pengembangan pemahaman dan keterampilan. Kalau dipresentasikan kira-kira 85%. Jadi itu anak-anak saya lihat ada yang kuat di pemahaman, ada juga yang kuat di keterampilan. Jadi di sini biasa masalahnya kadang ada anak yang kuat di pemahaman tapi dia tidak kuat di keterampilan, ada juga anak-anak yang kuat di keterampilan tapi tidak kuat di pemahaman. Ada anak yang memang dengan cepat menangkap bahwa bahaya rokok itu seperti ini, tetapi ada juga anak yang memang praktekkan paham ya mesti melalui gambar baru bisa. Jadi menurut Bapak belum sepenuhnya tercapai. Jadi kira-kira bagaimana atau apa yang Bapak akan lakukan agar ada pengembangan ini atau tujuan pembelajaran yang ke depan yang akan Bapak lakukan bisa sebelumnya dikatakan berhasil? Mungkin saya akan melakukan satu kegiatan nantinya berkaitan dengan kegiatan sesuai dengan materi ini tentang bahaya rokok bagi kesehatan tubuh. Saya akan nanti memisahkan mana mengkategorikan mana anak-anak yang kuat dalam segi pemahaman,
mana anak-anak yang kuat dari segi keterampilan. Jadi kita nanti akan pisahkan. Jadi per kelompok, jadi anak-anak akan diarahkan yang kuat di pemahaman di sini, yang kuat di keterampilan di sini. Jadi nanti setelah mereka bisa saling berkolaborasi antara memahami dan keterampilan. Jadi setelah memahami dia bisa mengkampanyekan bagi dirinya dan untuk lingkungan sekitar. Jadi menurut saya apa yang kamu lakukan ini sangat luar biasa, apalagi pembelajaran yang kamu lakukan pembelajaran berdiferensiasi, memang perlu kita melakukan yang namanya tes diagnostik dari awal ya, untuk mengetahui kemampuan peserta didik bahwa kemampuan si A seperti ini, seperti ini, makanya kita memang perlu mengumpulkan sesuai dengan kemampuan peserta didik sesuai dengan sosial dan emosional mereka. Nah, jadi kira-kira tujuan yang ingin Bapak capai hari ini menurut saya sudah luar biasa. Dan kapan Bapak akan menerapkan pembelajaran seperti itu yang apa namanya yang Bapak jelaskan tadi? Ini berhubung karena anak-anak sudah memasuki tahap ujian akhir, mungkin saya akan praktekkan itu usahakan di program Di kelas yang sama sih. kelas yang sama untuk lebih memantapkan nanti pencapaian tujuan luar biasa. Jadi menurut saya apa yang ingin Bapak capai ke depan ini sangat luar biasa. Jadi mungkin salah satu bentuk pertanggungjawaban Bapak untuk melaksanakan kegiatan ini yaitu membuat RPP yang lebih dari apa yang Bapak buat kemarin, supaya tujuan dan ada pengembangan yang Bapak ingin capai lebih baik lagi ke depannya. Saya rasa seperti itu Pak, kegiatan kelas observasi kita kali ini terkait dengan apa yang telah Bapak lakukan di dalam kelas dengan materi pembelajaran yaitu bahaya merokok. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak pengajar kelas pertama untuk umpan balik atau tanggapan yang akan disampaikan kepada kami setelah memperhatikan kegiatan kelas observasi yang telah dilakukan. Terima kasih. Apa yang hebat dari apa yang saya lihat tadi luar biasa. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kedepannya memang yang perlu dikembangkan dalam supervisi berbasis coaching. Jadi tidak memberikan lagi istilah supervisi, bahkan setiap gurunya nanti itu akan senang hati untuk disupervisi. Dia selaku coaching nanti mungkin kepala atau guru senior yang akan mengcoach, karena orang mau berkembang untuk meningkatkan kompetensi, memang harusnya ada yang membantu melihat dari titik istilahnya dan sport. Contoh misalnya kalau aktif yang terkenal misalnya seorang Ronaldo, Messi, itu tetap perlu memiliki pelatih atau pendamping untuk melihat ya, di mana dia perlu untuk meningkatkan dirinya ya, seperti itu. Dan coach atau supervisor itu juga hanya membantu mengantarkan, jadi tidak terkesan menggurui. Dan sangat berhasil tadi yang dilakukan oleh Bapak bahwa dalam menyapa dia sudah selaku coach, selaku supervisor itu membantu mengantar sehingga tercapai bahwa dia bisa mengetahui sendiri kelemahannya, kemudian bagaimana solusinya. Nah inilah jadi seperti ini, karena sebenarnya kita ini memiliki semua kemampuan yang seperti itu. Karena bagusnya dengan sistem coaching, jadi kita terbantukan untuk menggali potensi kita. Jadi bagusnya juga kita di sini membantu orang tidak terkesan. Saya kira apa yang dilakukan Bapak itu sangat luar biasa dan perlu lagi dibiaskan ke teman-teman yang lain. Saya kira begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dan masukan untuk kami ke depannya agar kegiatan coaching ini lebih baik lagi untuk teman-teman di sekolah atau teman sejawat. Jadi mungkin seperti itu kegiatan kami pada hari ini, yaitu kegiatan pasca observasi yang didampingi langsung oleh pengajar praktik angkatan ke-7 Kabupaten Maros. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.